Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKP Jati Asih. Pada pagi hari ini kita akan memulai tata kebaktian minggu ke-4 sesudah Pantekosta dengan tema siap menghadapi tantangan hidup. Sejenak kami akan bacakan warta jemaat. Kebaktian minggu pada pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Rudolfo Dalmanik SSI. Untuk kebaktian kategorial dan pelayanan, kebaktian kaum perempuan Rabu 23 Juni 2021 bertempat di gereja. Kebaktian rumah tangga Kamis 24 Juni 2021 bertempat di gereja. Kebaktian sekolah minggu 27 Juni 2021 melalui YouTube. Katekisasi Minggu 27 Juni 2021 pukul 19 bertempat di gereja. Persiapan guru sekolah minggu Sabtu 26 Juni 2021 pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia bagian Barat, dipimpin oleh Pendeta Rudolfo Dalmanik SSI. Guru sekolah minggu Saudari Tamelia Tarigan, Tias Antikasari, serta Selah Tampu Bolon. Bidang keesaan dan kesaksian, mohon dukungan doa untuk seluruh jemaat bagi saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit. Bapak Makmur Sianturi, Bapak Panalha Manurung, Ibu Temstiana Tampu Bolon, Ibu Mariati Butar-Butar, serta Saudari F. Trida Pasaribu. Serta mohon dukungan doa untuk pemulihan Bapak Richard Manulang, Bapak Kamsan Sitorus, Ibu Telma Saulata, Ibu Emi Suratmi, serta Ibu Penetua Rista Pardede. Jemaat yang berulang tahun dalam sepekan, tanggal 20 Juni, tanggal 20 Juni, Bapak Agus Komala. Tanggal 21 Juni, Saudara Nigelam Inven Huta Barat. 24 Juni, Ananda Yunita Olivia Sari Napitupulu. 25 Juni, Saudara Stephen Patrick W. Papahan. 26 Juni, Bapak Laurentius Sembiring Pandia. Nas ulang tahun yang terambil dari Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Lanjut warta sepekan. Majelis Jemaat GKP Jati Asih mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga Jemaat GKP Jati Asih. Akan dilaksanakan katekisasi pranikah untuk Saudara Christian Afiko Iriando Sianturi dengan Saudari Sela Septiana Tampu Bolon setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat.
Demikian beberapa warta yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami mengundang seluruh jemaat untuk berdiri untuk menyampaikan kebaktian bersama pada pagi hari ini. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah, Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Mari kita sambut dari NKB 71 dan sampai dengan ketiga. Bapak Ibu, saudara-saudari, baik secara onsite maupun secara daring, kita mengingat bahwa pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus dan yang telah mempersatukan kita di dalam karya Roh Kudus. Dalam minggu keempat sesudah Pentakosta, kita memiliki nats pembimbing yang terdapat di dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 45. 1 Samuel 17 ayat 45 yang berkata demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Kita sambut nas pembimbing dengan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 184. Yesus termulia di atas
Kristus itu Tuhan, terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta. Allah menghendaki agar manusia selalu berada dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan, sebab di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan kelima. Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendaknya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang bila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat meyakinkan hati Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan, namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa. Melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itulah Allah memanggil kita manusia berdosa ini untuk datang mendekat kepadanya, agar kita memiliki hidup dalam kelimpahan anugerahnya. Mari kita datang mendekat dengan mengakui dosa-dosa kita di hadapan hadirat Allah, pribadi lepas pribadi. Ya Tuhan,
Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui apa yang menjadi keinginan kami. Engkau mengetahui setiap tindakan kami. Engkau telah hadir dan mengajarkan kami untuk hidup penuh kasih bagi sesama. Namun seringkali kami mengabaikannya. Kami lebih sering menyakiti hati orang lain lewat kata dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Baharuilah kami menurut kasih dan kehendak-Mu. Amin. Mari kita sambut dari NKB 127. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah. Sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya, sebagaimana firman Allah yang dinyatakan dalam Efesus pasal 1 ayat 7 sampai ke 8. Efesus pasal 1 ayat 7 sampai ke 8. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jemaat, kami undang untuk berdiri kembali. Kita menyatakan syukur penyerahan diri ke dalam hidup baru. Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita, maka kita bersukacita. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima pujian-pujian dan sembah kami, karena kemurahan-Mu yang penuh kerelaan telah menebus kami dari dosa, sehingga kami diselamatkan dari kebinasaan.
terimlah syukur dan pujian kami, serta bimbinglah kami memasuki kehidupan yang baru dalam karunia Yesus Kristus. Tetap kita masih berdiri, kita sambut dari Kidung Jemaat 40, ajaib benar anugerahnya. Minggu keempat sudah Pentakosta, kita memiliki dasar firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 37 sampai 49. 1 Samuel pasal 17 ayat 32 sampai 49. Di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Daud tiba di medan pertempuran. Jika kita sudah mempersiapkan bahan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati dan pikiran di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang maha baik, yang mengasihi kami melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami oleh perantara dan kuat dan kuasa Roh Kudus saja yang memampukan kami pribadi lepas pribadi, baik sebagai kaum lansia, kaum usia produktif, dan di dalamnya ada usia pemuda, remaja, dan anak-anak ya Allah. Kami tahu di minggu keempat sudah Pentakosta ada beragam tantangan di dalam kehidupan kami. Tantangan tersebut secara konkret di mana adanya peningkatan atau zona-zona yang berbahaya ya Allah dalam kasus pandemi virus COVID-19 ya Allah. Kami berdoa ya Allah, selaku umat percaya mau merenungkan firman Tuhan, dan kemudian kami memiliki tema yakni siap menghadapi tantangan hidup. Kami tahu ada berbagai tantangan tersebut dan kami rasakan baik dalam hati dan pikiran kami. Namun ke dalam nama Tuhan Yesus mampukan kami mencari dasar firman Tuhan, dan Tuhan pakai hamba-Mu dalam berbagai keterbatasannya untuk setiap hati dan pikiran kami, perlengkapan media elektronik kami untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Satu Samuel pasal 17 ayat 32 sampai 49. Daud tiba di medan pertempuran. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hamba-Mu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud,
tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Kemudian dilanjutkan perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangan ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para Allah orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud
berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian, kita yang dikatakan berbahagia adalah kita yang tidak hanya mendengarkan, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan, agar senantiasa diberikan bimbingan dan tuntunan di dalam hidupnya. Haleluya. 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 Selamat pagi, Opa Oma, Opung Boro, Opung Doli. Selamat pagi. Baik yang onsite maupun yang secara online di rumah. Wah, tema kita di minggu keempat sesudah Pentakosta ini berbicara siap menghadapi tantangan hidup. Siap menghadapi tantangan hidup. Saya tidak akan bertanya kepada Bapak Ibu, apalagi Oma Opa, Opung Boro, Opung Doli, baik onsite maupun online di rumah, tantangan hidup apa sih? Tentu akan kemudian kurang tepat karena saya tidak menjalaninya. Tetapi secara berjemaat kita memiliki tantangan hidup. Apa itu? Pada hari ini kali ketiga kita melakukan ibadah secara onsite. Tentu ada mekanismenya di mana minggu pertama dan ketiga adalah kaum lansia, 2 dan keempat adalah usia produktif. Akan tetapi seperti yang kita ketahui di media sosial atau pemberitaan, dikatakan penyebaran atau virus yang sudah kita tahu ini semakin banyak varian-variannya, dan kemudian lebih membahayakan, lebih mematikan. Ini tantangan hidup yang luar biasa. Secara berjemaat, secara pribadi, tentu Bapak Ibu bisa melihatnya baik dalam pekerjaan, saudara-saudari dalam pendidikan, ataupun dalam pergaulan, di mana akan sangat-sangat sulit untuk menjawab pertanyaan dari tema kita, siap menghadapi tantangan hidup, siap menghadapi tantangan hidup. Nah, berbicara siap menghadapi tantangan hidup, ada satu ilustrasi yang semoga pernah kita dengar, namun izinkan saya kembali menceritakan. Di mana berbicara siap menghadapi tantangan hidup, Alkisah ada seorang raja yang sedang mencari seorang yang bisa menjadi pasangan hidup dari putrinya. Raja tersebut, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, raja itu kemudian ceritanya melakukan sayembara, melakukan pencarian dari banyak orang yang kemudian memberikan kurikulum vitae. Kalau dalam kondisi kita saat ini CV-nya sudah diberikan, hanya 3 orang nih yang lolos, dan ternyata 3 orang tersebut adalah pangeran-pangeran dari kerajaan lain. 3 orang tersebut adalah pangeran dari kerajaan lain. Ketika dalam ujian, misalkan, oh besok kamu Senin datang ya menjumpai kami, baik aku sebagai raja dan nanti calon dari pasangan kamu. 3 orang ini tentu sebagai pangeran dari wilayah yang berbeda-beda, dari zona yang berbeda-beda, dan tentu jarak yang berbeda-beda membuat mereka datang tidak pada waktu yang bersamaan. Misalkan orang pertama datang pukul 10 pagi. 10 pagi satu pangeran datang, dan kemudian dengan sikap yang optimis dan siap menghadapi tantangan, kemudian ia di-challenge, dia diminta oleh sang ayah dari seorang putri, yuk
ikut aku ke dalam ruangan. Nah, ternyata Bapak Ibu ada beberapa sekat dalam ruangan menuju tempat tes tersebut. Ada tembok pertama, tembok kedua, dan tembok ketiga. Hingga pada akhirnya di tembok keempat, sambil menunjuk, ayah tersebut menantang, kamu, coba kamu siap tidak menghantam tembok putih ini? Jika kamu berhasil menghantam hingga retak dan bahkan hancur, kamu akan mendapatkan anakku. Begitu challenge atau tantangan dari ayah. Tentu pangeran pertama ini kemudian berpikir dengan keras dan tertunduk, tanpa menjawab, tanpa ada etika, baik etika ketimuran. Dia kemudian mundur perlahan-perlahan namun pasti dan meninggalkan ayah tersebut. Ayah tersebut kemudian senyum. Oh begitu, jadi anak ini tidak siap menghadapi tantangan hidup. Baru pangeran pertama. Kemudian pangeran kedua datang pukul kira-kira jam 1 siang atau 13.00. Pangeran yang kedua ini dengan kembali, tampang yang tadi mungkin tidak kemerah-merahan seperti Daud, tapi dia sudah dengan fisik yang oke, siap dan mendengarkan tantangan dari sang raja. Ya, silakan, kamu pangeran kedua, tabrakan dirimu kepada tembok berwarna putih itu. Dia sebagai pangeran yang kedua, dan mungkin dalam keluarganya sudah terbiasa ada diskusi, dia kemudian ada komplain. Kok saya kan mau jadi menantu bapak, misalkan dalam bahasa kita. Saya kan mau jadi menantu bapak, kenapa saya harus menabrakkan diri saya ke tembok ini? Bukankah nanti saya yang kemudian ada cedera atau bahkan meninggal dunia? Lalu siapa yang akan menemani anak bapak? Tentu karena ada diskusi seperti itu, sang ayah kemudian dengan nada tinggi dan mungkin lebih berat, ya kalau kamu tidak siap, silahkan tinggalkan ruangan ini. Demikian ayah menjawab respon yang kurang baik dari pangeran kedua. Kemudian pangeran kedua itu tentu dengan merasa dirinya tidak salah, dia mundur perlahan dan meninggalkan ruangan tes tersebut. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang terkasih, pangeran ketiga datang. Dia mungkin dengan fisik yang biasa saja, dengan paras yang biasa saja. Namun kemudian ketika dia menerima tantangan, walaupun dia sebagai pemuda, sebagai pria, kecil, kurus, mungkin tidak terlalu tinggi, dia berani. Oke, misalkan dalam bahasa kita, oke, baik, saya akan menabrakkan tembok putih dengan diri saya sendiri. Ayah tersebut senyum dengan sumringah dan merasa menang. Oke, silakan kamu menabrakkan dirimu ke tembok. Dengan posisi atau tubuh yang mengambil ancang-ancang seperti orang mau lari jarak jauh, dia langsung menabrakkan dirinya. Dan Bapak Ibu sekalian yang terkasih, ternyata tembok itu hanya sebuah kertas. Tembok itu yang awalnya kelihatannya sulit, yang awalnya kelihatan berbahaya, ketika ditabrak, di belakang dari kertas tersebut ada putri atau permaisuri yang kemudian yang akan dipinang atau dinikahinya. Berbicara siap untuk menghadapi tantangan, bisa atau tidak kita seperti pangeran yang ketiga ini. Tentu ada berbagai diskusi atau pemikiran yang complicated, yang benar-benar rumit, yang membuat saya tidak mampu. Itu kan membahayakan bagi diriku, misalkan tantangan kehidupan pribadi lepas pribadi, baik karena sakit penyakit, karena ada kondisi psikologi atau konflik atau lain sebagainya, ada berbagai tantangan. Namun mampu kita tetap berlari dan utamanya dengan iman tabrak semua tantangan hidup itu. Seperti bacaan firman Tuhan,
dalam minggu keempat sesudah Pentakosta dalam kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 32 sampai 49. Dalam cerita di mana Daud maju ke medan perang ini, Bapak Ibu sekalian, dikisahkan orang-orang Israel, orang-orang Filistin itu udah ada di kubu A dan di kubu B itu selama 40 hari lamanya. Selama 40 hari lamanya mereka tidak ada kekerasan secara fisik, tetapi ada kekerasan secara mental. Dari Filistin, orang-orang Filistin, khususnya orang Goliat yang bernama Goliat tersebut, menghina orang-orang Israel. Menghina, ayo maju kepada aku, 1 lawan 1. Jika aku menang, kata Goliat, orang-orang yang di belakangku ini, orang-orang Filistin ini akan menjadi hambamu, akan menjadi orang suruhanmu. Tetapi jika kamu yang kalah, selain kamu akan kubunuh, seluruh orang Israel akan menjadi hambaku dan hamba dari orang-orang Filistin. Demikian tantangan yang selalu diucapkan selama 40 hari Goliat, dan tentunya orang-orang Filistin itu sedang menghina orang Israel. Kok lama ya 40 hari? Apakah enggak maju orang Israel? Tentu dalam bacaan juga dikisahkan dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 11 ini, dialog-dialog yang di sebelum bacaan firman Tuhan kita itu ada problematik dari raja bernama Saul. Dan ternyata Daud pun pernah memberikan penghiburan, Daud pernah memberikan penguatan melalui instrumen, melalui permainan musik. Akan tetapi dalam pelayanan Daud tersebut, Saul tidak pernah siap untuk menghadapi tantangan. Saul sudah merasa pesimis dan bahkan takut dengan orang-orang Filistin. Apakah hanya kepada Goliat atau apakah kepada orang Filistin? Tidak. Yang paling utama, ketidaksiapannya adalah ini yang paling berat. Dia tidak siap untuk gagal. Dia seorang raja, paling berat bukan kepada Goliat, bukan kepada orang Filistin, melainkan gagal. Kenapa dia takut? Saul dengan kegagalan, sekali lagi dalam historik, dalam sejarah, Saul merupakan raja pertama dari bangsa Israel. Dia takut track recordnya menjadi jelek ataupun di catatan sejarah. Seperti yang kita tahu dalam catatan sejarah, di mana biasanya konsep leadership kepemimpinan pertama kali akan selalu mau yang terbaik, siap menghadapi tantangan. Tetapi Saul dalam bacaan kita, kitab 1 Samuel pasal 17 ini, dia sedang bimbang, tapi bukan karena musuhnya, tapi karena takut gagal. Kalau kita secara manusia, apa sih yang membuat dia seperti itu? Sekali lagi tadi karena posisi dia sebagai raja pertama. Memang dia tidak takut kepada orang Filistin, memang dia tidak takut kepada seorang bernama Goliat. Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih, baik onsite maupun secara online, mungkin sudah mengetahui siapa itu Goliat. Goliat itu memiliki tinggi setingginya 6 hasta, atau dalam perkiraannya kurang lebih 3,2 meter. 3,2 meter, mungkin estimasi kira-kira tembok di belakang saya ini seorang bernama Goliat. Tapi secara tafsiran juga hanya perkiraan, pada zaman itu catatan memakai kisaran yang mereka lihat, tidak melakukan perhitungan. Namun yang paling mendekati itu 6 hasta atau 3,2 meter. Tapi bukan berbicara tinggi atau besarnya, yang paling luar biasa seorang bernama Goliat ini, dia sebagai pribadi memakai baju zirah seberat 5.000 sikal. Baju zirah seberat 5.000 sikal, dan alat-alat perangnya, misalkan tombak dan mata tombaknya itu seberat 600 sikal. 5.000 untuk bajunya, dan alat perangnya sebanyak 600 sikal, atau diperkirakan itu 64
kilogram. Seorang bernama Goliat itu maju ke medan perang. Dia membawa equipment atau perlengkapan itu seberat 64 kilogram. Orang setinggi 3,2 meter ini membawa 64 kilogram. Ini tantangan yang sangat menakutkan. Makanya 40 hari lamanya orang Israel berdiam. Orang Israel takut kepada Goliat, tetapi tantangan yang dihadapi oleh orang Israel lupa untuk dibawa kepada Tuhan, lupa untuk diserahkan kepada Tuhan yang memberikan kekuatan. Tadi 3,2 meter Goliat itu, dan dia membawa perlengkapan 64 kilogram. Dikalahkan Daud hanya dengan satu pelemparan batu licin yang menempel di dahi. Kalaupun Daud membawa 5 batu kecil di dalam kantongnya, hanya satu batu saja. Pria yang tingginya 3,2 meter dan membawa berat perlengkapan 64 kilogram perlengkapan perang, hanya satu kali lemparan. Kita belajar dari Daud. Sebagai manusia, Anda pribadi, lepas pribadi boleh siap mempersiapkan mungkin seperti Daud 5 batu. Tetapi jika kita serahkan kepada Tuhan, hanya satu batu saja menempel di dahi Goliat, dan Goliat jatuh terperosok. Terperosoknya yang saking beratnya, wajahnya dulu. Kalau bahasa anak muda, one shot, satu kali tembak ke dahi langsung jatuh ke depan. Beratnya batu kecil, memang tidak ada catatannya berapa mili atau berapa gramnya, tapi batu kecil itu bisa menjatuhkan Goliat yang tingginya 3,2 meter dan membawa perlengkapan perang 64 kilogram hanya dengan batu kecil. Kita belajar dari Daud. Sebagai manusia, apapun tantangannya, apapun pergumulannya, mampu atau tidak kita mempersiapkan diri. Apakah hanya diri, tidak iman kita kepada Tuhan? Sekali lagi, di dalam Alkitab, Daud siap dengan 5 batu. Tetapi kalau dengan Tuhan cukup 1 batu. Saya tidak tahu apa ketakutan, apa tantangan hidup yang kita atau Bapak Ibu Saudara sekalian sedang hadapi. Imani dan percayalah, di minggu keempat sudah Pentakosta, dengan berdoa, dengan melipatkan tangan dan tertunduk berserah kepada Tuhan, monster apapun di depan Anda dan saya bisa dikalahkan hanya satu lemparan doa kepada Tuhan. Satu doa itu kepada Tuhan, imani dan pegang teguh. Di minggu keempat sudah Pentakosta, dan minggu berikutnya bisa menumbangkan berbagai ketakutan kita, dan kiranya kita menjadi pribadi yang siap menghadapi tantangan karena kita percaya dan mengimani Tuhan ada bersama kita. Tuhan selalu dan akan memberkati kita. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kepercayaan kita secara bersama-sama. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa. Aku percaya kepada Allah Maha Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula di antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bawa setiap pokok-pokok doa secara pribadi, secara berkeluarga, berjemaat, dan berbangsa. Di dalam doa syafaat, dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang maha baik dan maha kuasa, dan Allah yang sama itu menghampiri dalam keterbatasan manusia yang kami kenal melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah disiksa, menderita, mati. Namun Engkaulah Allah yang bangkit dan sedang mempersiapkan tempat yang penuh damai sejahtera di sorga yang begitu damai melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Allah yang sedang menyiapkan tempat penuh kedamaian itu, tidak pernah meninggalkan kami, karena kami memiliki Roh Kudus yang selalu menaungi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Roh Kudus yang merupakan penguatan dan penghiburan bagi kami, ya Allah, kiranya selalu membuat hati, pikiran, terlebih iman kami untuk selalu siap menghadapi tantangan. Dan kami tahu selaku manusia, tantangan itu berat. Tantangan itu bahkan menyakitkan, bahkan membuat kami menangis. Kami takut, ya Allah, bagaikan Saul, Raja Saul, ya Allah, dan bangsa Israel 40 hari lamanya di depan orang-orang Filistin dan Goliat. Namun hanya oleh karena Tuhan saja melalui Daud, dengan batu kecil yang diambil di sungai, masalah sebesar apapun Tuhan buat jatuh, yakni Goliat. Daud dapat membuat bangsa Israel, bahkan Raja Saul, memenangkan peperangan. Kami mau, ya Allah, seperti Daud yang juga dapat memenangkan berbagai tantangan kehidupan. Kalaupun kami selaku manusia ada banyak yang kami persiapkan, seperti halnya Daud yang mengambil 5 batu, namun itu akan sia-sia jika kami tidak mau membawa satu harapan, satu doa dan iman kepada Tuhan. Karena dengan iman kepada Tuhan, 4 batu itu menjadi sia-sia. Cukup 1 batu saja, Goliat jatuh tersungkur ke tanah, dan kemudian bangsa Israel menang. Kami mau, ya Allah, sebagai Daud, pribadi lepas pribadi, kami tidak tahu ada berapa batu yang kami miliki, atau bahkan kami tidak memiliki batu itu, ya Tuhan. Namun kami memiliki Engkau, Allah yang hidup, yang dapat memampukan kami untuk siap menghadapi tantangan hidup. Dalam tantangan hidup kami mau selalu bersandar kepada Tuhan. Tuhan, dengarkan berbagai tantangan yang kami ucapkan di dalam hati dan pikiran kami, baik karena sakit, penyakit, karena tuntutan ekonomi, atau ada konflik di antara keluarga kami, ya Allah, bahkan di antara berjemaat dan bermasyarakat. Kami mau, ya Allah, tantangan-tantangan itu Tuhan jamah dan Tuhan hadirkan kedamaian. Kami mau seperti Tuhan Yesus yang hadir menghadirkan kedamaian atas setiap dosa-dosa kami. Kami mau Tuhan juga berdamai dan siap untuk menghadapi tantangan kehidupan. Kiranya kami pribadi lepas pribadi tidak kehilangan iman pengharapan kepada Tuhan.
dan meremehkan hal-hal kecil. Kami belajar seperti Daud, hal kecil sekalipun dengan Tuhan menghadirkan dampak yang luar biasa. Dampak yang menghadirkan kemenangan tidak saja kepada Daud saja, tapi juga kepada bangsa Israel yang memenangkan peperangan dengan orang-orang Filistin. Kami pun demikian. Ada banyak hal-hal kecil, hal-hal yang sepele dan remeh di dalam kehidupan kami yang membuat kami menutup mata, bahkan iman. Kami tidak berani dan siap menghadapi tantangan kehidupan. Kiranya kami mau melihat hal kecil seperti Daud yang melihat batu kecil, namun Tuhan pakai menjadi luar biasa dan mengalahkan Goliat yang luar biasa besarnya, 3,2 meter tingginya. Tuhan, pakailah kami dengan hal-hal kecil itu juga mengalahkan pergumulan besar di dalam kehidupan kami. Kami mau Tuhan berkati, kami mau Tuhan buat kami siap menghadapi tantangan kehidupan. Hanya ke dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan, dan kami mau batu kecil, hal-hal kecil yang remeh dan tidak berharga dalam kehidupan kami menjadi luar biasa dan menghadirkan berkat tidak saja bagi pribadi, keluarga, jemaat, dan bangsa. Kami juga mau ya Allah mendukung di dalam doa untuk pribadi lepas pribadi yang mungkin tidak dalam kondisi sehat. Kami mendukung dalam doa Bapak untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Makmur Sianturi, Bapak Panal H. Manurung, Ibu Temstina Tampu Bolon, Ibu Mariarti Butar-Butar, Saudari Elfrida Y. Pasaribu, dan Kanona ya Allah. Tuhan berkati apa yang menjadi sakit ataupun penyakit di dalam tubuhnya. Tuhan hadirkan pemulihan dan berkati juga keluarga tetap memiliki iman pengharapan kepada Tuhan, agar tantangan hidup yang sedang kami hadapi kami dapat menangkan bersama dengan Tuhan. Juga kami mengingat untuk anggota jemaat, simpatisan dan keluarga kami, dan bahkan kami ya Allah yang tidak kunjung sembuh ataupun dalam proses pemulihan. Kami berdoa untuk kami tetap memiliki iman pengharapan. Kami mendukung dalam doa untuk Bapak Richard Manulang, Bapak Kamsan Sitorus, Ibu Telma Saulata, Ibu Emi Suratmi, Ibu Penatua Rista Pardede. Mereka dalam proses pemulihan, Tuhan jamah dan hadirkan kesembuhan. Di saat yang bersamaan ya Allah, kami juga mau mengucap syukur Tuhan telah menambahkan usia. Kami mendukung dalam doa untuk Bapak Agus Komala. Kami mendukung dalam doa untuk Saudara Nigel Lam Irvin Huta Barat, Ananda Yunita Olivianri Napitupulu, Saudara Steve Patrick W. Pakpahan, Bapak Laurentius Sembiring Pandia. Tuhan jamah baik sebagai orang tua, anak-anak, dan saudara-saudari yang kami dukung di dalam doa ini, bertambah juga berkat-berkat dalam kehidupan, dan Tuhan pakai mereka menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, kami mengingat dan mendukung dalam doa untuk dua keluarga dalam kehidupan GKP Jati Asih. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Isabella Tarigan dan keluarga Bapak Jahovler Nadia. Tuhan berkati mereka pribadi pas pribadi dalam pekerjaan, dalam kehidupan keluarga, pelayanannya, dan lainnya dalam naungan dan perhatian Tuhan yang memberkati mereka. Kami juga mengucap syukur ya Allah atas kerinduan dan permohonan disampaikan baik kepada pendeta maupun para penatua. Ada harapan dan permohonan dari Saudara Christine Alviko Irlando Sianturi dengan Saudari Sela Septiana Tapubolon yang akan mempersiapkan diri mereka, dan juga Tuhan jamah iman mereka dalam proses mengarungi kehidupan untuk menjadi satu bahtera keluarga. Tuhan berkati baik sebagai calon pasangan ini ya Allah maupun keluarga di tengah-tengah anggota jemaat. Tuhan berkati mereka. Kami juga mendukung dalam doa untuk setiap
pribadi lepas pribadi yang telah Tuhan pakai melayani pada kebaktian hari ini ya Allah, baik prokantor, pemusik, tim multimedia, dan kemudian para penatua di dalamnya, dan kami mendukung dalam doa juga Ibu Koster. Tuhan berkati juga untuk pengawas perbandingan jemaat, untuk komisi pembantu setempat, guru-guru TK dan unit TK-nya. Tuhan berkati dan juga berkati dalam pelayanan kami pribadi lepas pribadi untuk mau dalam persekutuan pelayanan kesaksian Tuhan yang memberkati selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga mendukung dalam doa bangsa Indonesia atau bahkan dunia ini yang sedang dihadapkan oleh tantangan yang begitu besar atas adanya begitu banyak varian dari virus corona ini ya Allah. Bahkan atas setiap vaksin ada pembicaraan, juga ada kesulitan menghadapi jenis varian yang baru ini. Namun kiranya kami tetap mematuhi protokol kesehatan, dan Tuhan kami berdoa kami tetap menjaga daya tahan tubuh dan iman kami kepada Engkau ya Allah. Dan di saat itu juga kami mau Tuhan pakai menjadi berkat bagi sesama. Ya Allah, kami juga mendukung dalam doa untuk Bapak Presiden Joko Widodo hingga aparatur negara yang paling kecil. Kami mendukung dalam doa juga kiranya bangsa Indonesia, jati asih dan dunia ya Allah ini dijauhkan dari bencana alam, agar kami tetap dapat memiliki iman, agar kami tetap siap menghadapi tantangan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami juga yang berdoa ya Allah atas pekerjaan kami, atas kesehatan kami, atas konflik, atas pendidikan, atas kerinduan juga bekerja, memiliki partner kehidupan, memiliki buah hati Tuhan yang selalu memberkati kesiapan kami untuk memiliki iman pengharapan kepada Tuhan. Dan kami tahu ya Allah, untuk setiap pokok-pokok doa kami ini jauh daripada sempurna. Kami mau menyempurnakannya seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan rezeki yang kita dapat guna memperluas terkhusus GKP Jati Asih. Sebelum kita mempersembahkan yang akan kita berikan kepada Tuhan, sambil mengingat firman Tuhan yang berkata, hendaklah masing-masing memberi menurut kehendak hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita sambut persembahan untuk diedarkan dari NKB 199. Yang terbaik ku berikan kepada
berdiri, mari kita bawa dalam doa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan pada kesempatan pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami berterima kasih kepadamu atas karunia dan berkat yang telah kami terima sehingga saat ini. Di hadapan-Mu kami datang membawa hati yang telah diperbarui. Kami rindu untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Biarlah dalam semangat ketaatan dan kesetiaan kepadamu, kami pun senantiasa memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dan pekerjaan-Mu di dunia ini. Oleh karena itu kami datang membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur. Ajarlah kami untuk mempergunakan hidup kami menjadi pembawa damai sejahtera bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terpujilah Tuhan. Amin. Jemaat tetap berdiri, mari kita sambut dari NKB 170.
Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan di mana ada suatu orang pribadi yang menghadapi pergumulan yang begitu besar. Daud sudah memberi teladan bagi kita. Walaupun Daud mempersiapkan 5 batu, walaupun memiliki kepercayaan, tapi jika tidak bersama dengan Tuhan, semua akan menjadi sia-sia. Kita pun demikian. Hadapilah masalah besar, tantangan besar di dalam kehidupan. Dengan hal kecil itu bisa mengalahkan hal yang besar. Selamat mencari hal-hal yang kecil, namun di hadapan Tuhan itu dipakai secara luar biasa. Untuk itu kita menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selama-lamanya. Amin. Duduk dan bersaat teduh.